musika. Oh, berita apa kan? Ayo Pak. 8 rumah. Kedua kan bikin mesin. Udah Banyak beritanya. tapi tidak. Ya, Waalaikumsalam. Tadi Pak, pelajarannya belum matikan. Pelajarannya apa? Sudah ya, Sudah ya. Materinya apa? Enggak ada gurunya. Enggak. Ada tugas. Enggak ada. Nanti kosong berapa jam? Dua. Gitu. Soal pagi tadi Pak Ahmad enggak ada. Jam pertama. Iya. Kosong. Kosong. 3 jam. Kenapa kamu? Itu Pak, izin pakai endapan kadang tidak baik-baik saja. Kata apa? Pada merek Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Pak dingin banget Pak. Supaya Allah. Iya Pak, amin Pak. Kamu kenapa? Mau diputerin film lagi? Iya Pak. Enggak. Mau Pak. Film horor Pak sekarang Pak. Waalaikumsalam. Kan waktunya 3 jam. AC-nya nggak bisa dikecilin. Pak kecilin Pak. Pak ini pada Banyak yang sakit. maksudnya dipanasin. Emang boleh jadi ya kalau boleh aku pakai. Dari pagi kosong soalnya. Coba ya. Cuma ada. Negara deh. Kimia dagingan. Mau tidur? Betul Pak. Mau tidur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap toh kalian semua? Oke, hari ini karena mengingat nanti kalian mulai tanggal 23 Februari sampai tanggal 3 Maret kalau nggak salah, kalian akan project dulu ya, akan mengadakan ulangan tengah semester. Tetapi
tapi nanti tidak terjadwal, melainkan akan input di dalam pembelah. Jadi mungkin seperti ulangan harian, tapi nilai yang diambil itu nanti akan masuk ke nilai tengah semester. Setelah itu nanti kalian akan dilanjutkan dengan PSAT kalau nggak salah, penilaian akhir tahun ya, untuk semester 6. Lanjut lagi nanti kalian akan mengikuti ujian sekolah di Maret April, itu kalian sudah disibukkan dengan ujian nanti setelah Lebaran. Jadi sebelum Lebaran, nanti setelah Lebaran kalian akan dihadapkan dengan ujian. Sehingga di sini teman-teman ingin menyelesaikan materinya terlebih dahulu, kemudian agar nanti ketika kalian mengerjakan soal, kalian sudah menerima materi tersebut, gitu ya. Nah, sebelum kita memulai materi, di sini siapa di sini yang tidak hadir atau apa? Enggak? Coba. Dalam menanti sakit ya? Oke, sakit siapa lagi? Udah. Oke, di sini mengulang materi kemarin kalian mempresentasikan sebuah produk ya kan? Kemudian di dalam produk itu kalian sudah membuat riset bagaimana pemasarannya, bagaimana cara untuk memanajemen berwirausaha, gitu kan? Nah, dari situ kemarin kalian sudah mempelajari berpikir komputasional, sudah ya? Nah, berpikir komputasional itu ada 4 fondasi, ya nggak? Masih ingat apa aja fondasinya? Karena habis ini nanti Pak Eko ada kuis. Apa? 4 fondasi berpikir komputasional apa? Di depan sudah Pak Eko kasih. Kemarin dipresentasikan tidak? Iya. Kenapa lupa? Nah, itu ada dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi, yang terakhir algoritma. Nah, kira-kira 4 fondasi ini yang mungkin masih dari cara penggunaan, dari pengertian yang menurut kalian masih sulit di bagian yang mana? Dekomposisi kah, pengenalan pola, atau abstraksi, atau algoritma, kira-kira gimana? Pola. Oke. Pengenalan pola. Kita simak bareng-bareng di sini. Absen 25 siapa? Oke, silakan dibaca. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Setelah kalian melakukan proses dekomposisi, langkah selanjutnya yaitu melakukan pengenalan pola. Metode ini digunakan untuk menemukan sebuah keteraturan yang ada untuk mendapatkan informasi yang lebih penting atau mencari kesamaan di dalam masalah. Mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan, data bisa digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Sebagai contoh, kesibukan lalu lintas dan kemacetan di jalan tol dapat dibuat polanya berdasarkan jumlah kendaraan yang lewat setiap jamnya pada rentang waktu tersebut. Oke, dari contoh yang di bawah ini bisa membayangkan tidak? Dari contoh yang bawah ini bisa membayangkan nggak? Di sini ada katanya ya, ada kata yang lebih spesifik. Jadi di sini polanya berdasarkan jumlah kendaraan yang lewat setiap jam pada rentang waktu tertentu. Oke, jadi di sini kalian bisa perhatikan polanya. Ketika di Jalan Celogimo ya, pasar, ketika jam 10 siang kira-kira macet atau tidak? Kalau normal biasa.
Tapi kalau jam 6 sampai jam 6 pagi lah sampai jam 7 kira-kira kenapa bisa ramai? Oke, yang pertama pasaran. Terus si Rizal jam kerja. Kemudian mungkin kita bisa lihat lagi contoh jam 12 siang kira-kira ramai atau tidak? Oke, jam 12 siang hari Jumat mungkin ramai karena mungkin aktivitasnya Jumatan kalau yang laki-laki gitu kan. Kemudian kalau pagi hari kita melihat pola di jam 6 sampai jam 7 itu kenapa macet di daerah Surabaya? Karena polanya jam 6 sampai jam 7 itu aktivitas masyarakat itu banyak. Ada yang berangkat sekolah, enggak? Ada yang mungkin mencari rezeki ke pasar gitu kan, atau belanja. Nah, dari situ kan kita bisa melihat pengenalan polanya dari kendaraan, dari orang yang beraktivitas. Otomatis kita benar-benar setiap hari pokoknya jam 6 sampai jam 7 itu pasti macet, pasti ramai. Apalagi ditambah nanti kalau waktunya pasaran atau kalau apa namanya hari apa kliwon paling itu kan peton ya. Nah seperti itu contoh pengenalan pola. Kemudian contoh yang lain pengenalan pola sama seperti dulu Pak Evan juga memberikan contoh ke kalian membuat apa kemarin nasi goreng kalau salah ya. Itu kan hampir mirip polanya ketika membuat mie kue tiaw, ya kan? Prosesnya dan sebagainya hanya bedanya itu apa namanya bahannya. Kalau nasi goreng itu pakai nasi, kalau yang mie kue tiaw itu menggunakan. Oke, ada yang mau memberikan contoh yang lain pengenalan pola? Ada nggak? Nesya, ada nggak? Paham nggak maksudnya pengenalan pola? Paham nggak kira-kira? Terus contoh apa lagi ya? Pengenalan pola di pelajar. Contoh ada nggak? Ada yang bisa memberi contoh lagi nggak kira-kira? Bagi pelajar polanya. Oh iya gini, pola pengenalan pola ketika sahur itu masih pagi masih ngantuk. Kira-kira kenapa? Sahur itu mesti kalau jam 7 atau jam 8 sampai jam 10 pasti dia ngantuk. Kenapa? Kerja lembur Pak. Kerja keras Pak. Ya kerja lembur. Jadi dia kalau kerja lembur berarti kan begadang ya. Nah, kalau polanya si Sahrul itu selalu begadang, bisa kita lihat ketika pagi hari pasti dia ngantuk. Beda sama siapa? Jopi, Sandika Jopi. Sandika Jopi itu nggak pernah ngantuk setiap hari setiap siang. Karena polanya apa kira-kira? Nges. Apa? Nges. Malamnya ngapain kira-kira? Tidurnya lebih awal, ya kan? Nah, kalian tinggal memilih dari mana, gitu kan? Di sini pengenalan polanya itu. Jadi pola itu saling berkaitan, saling apa ya namanya? Saling berkaitan satu sama yang lainnya. Itu kita lihat polanya di situ. Jadi pengenalan pola itu dilihat dari segmen yang banyak sekali berbedanya. Kayak tadi nasi goreng, kayak lalu lintas, kayak pola tidur. Itu kan sebetulnya kayak pengenalan pola juga. Nah, kemudian di bagian bawah sini nanti Pak Irfan kasih tugas ke kalian. Langsung saja di bagian aktivitas. Oke, kita ya, ini berlatih. Ini bisa dibaca? Siapa ya? Fer, baca Fer. Ya nomor 1. Berpikir komputasional untuk ulang.
berpikir komputasional. Ya. Berpikir komputasional untuk aktivitas tukeran mencari kata search. Oke. Berpikir komputasional untuk aktivitas mencari kata ini ya. Nih, bentar. Mencari kata. Kemudian kita lihat ke atas. Nah, ini aturannya. Oke, aturan yang pertama simbol. Apa ini? Tanda tanya mewakili satu huruf. Oke, paham ya? Kemudian simbol yang ini Pak bintang ya, mewakili sejumlah huruf termasuk tidak ada huruf. Jadi mewakili sejumlah huruf termasuk tidak ada huruf. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini ada kata. Nah, nanti kita akan mencari kriteria di sini. Kemudian nanti kita akan samakan dengan kata yang tersedia di sini. Oke. Kemudian bagaimana Pak untuk mengerjakannya? Nah, mengerjakannya di sini. Ini ya, ini kan sudah ada kata ini kan. Kemudian nanti kalian samakan dengan kata yang ada di bagian sini dengan menggunakan petunjuk yang di atas ini tadi. Jadi simbol tanya itu mewakili satu huruf, simbol bintang itu mewakili sejumlah huruf termasuk tidak ada huruf. Berarti spasi termasuk ya. Oke. Nah, sekarang kita samakan di sini dengan menggunakan aktivitas dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, di sini kalian disuruh untuk menjelaskan di bagian dekomposisi itu langkah apa yang kamu lakukan untuk mencari kata yang sesuai dengan kriteria di sini. Contoh dekomposisi. Dekomposisi kan memilah ya, berarti kan memilah kata, ya enggak? Memilah kata satu demi satu, kira-kira yang sama yang mana? Ini kira-kira sama nggak sama seperti ini? Bisa nggak kriteria yang ini sama nggak kriteria dengan yang ini, yang di bagian yang pertama? Sama nggak kriteria ini sama yang sini? Dari jumlah hurufnya. Kalau dekomposisi itu kan memecah masalah besar menjadi masalah kecil gitu kan. Nah, kita lihat, kita pecah dulu huruf per hurufnya gitu kan. Bisa nggak kira-kira? Bisa? Bisa. Oke, berarti kita dapat 1. Nah, nanti kalian tulis di sini aktivitasnya apa di dekomposisi. Kemudian yang kedua di sini, ini kita samakan dengan yang bagian sini. Kira-kira dari jumlah huruf, dari hurufnya, kira-kira jumlahnya sama atau tidak? Baru nanti kalian tulis ke bagian di sini. Dekomposisinya apa, pengenalan polanya seperti apa. Kemudian ada abstraksi. Abstraksi itu kan mengabaikan hal yang tidak relevan, ya enggak? Atau hal yang tidak ada di di bagian kata di bagian sini, gitu kan. Jadi ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan kriteria yang dicari. Kemudian ada algoritma. Algoritma tahu apa? Langkah-langkah bagaimana kalian menyamakan dari kriteria pencarian ini kepada kata yang sudah tersedia. Nah, gimana? Caranya, langkah-langkahnya seperti apa? Ini contoh salah satunya. Kemudian nanti kalian coba juga mengerjakan di bagian sini. Ini ada 3 aktivitas. Nah, kalau ini sebuah cerita, sebuah dongeng ya. Hewan palipus adalah mamalia bertelur semi akuatik yang biasanya ditemukan di mana? Australia. Platypus yang terancam punah sedang bermigrasi, bersarang dan bertelur pada liang-liang bumi. Gitu kan.
Nah, nanti bisa kalian baca di sini. Ini skenarionya. Kemudian nanti di bagian bawah ini juga ada sebuah pertanyaan yang mungkin kalian juga harus pahami di sini. Ini kemudian nanti bisa kalian jelaskan di bagian kolom dari aktivitas tersebut. Nah, yang menjadi pokok pedoman kalian harus tahu dulu dari 4 aktivitas ini sebelum nanti mengerjakan, ya kan? Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Nah, di dekomposisi ini lebih spesifiknya atau lebih pengertiannya itu memecah masalah yang besar, yang kompleks menjadi masalah kecil. Nanti kalian buat disesuaikan dengan aktivitasnya. Dari pengertian yang tadi kalian sesuaikan dengan contoh aktivitasnya. Kemudian ada pengenalan pola, dan polanya seperti apa untuk bisa menyelesaikan di setiap aktivitas ini. Abstraksi sama algoritma. Oke. Nah, sekarang kalian coba dulu, dikerjakan dulu. Ini ada berapa? Ada 1, 2. Kemudian yang terakhir ini robot penembak angka. Apa? Oh, berarti nggak ngantuk kalian ya. Robot penembak angka. Oh, penebak. Oke, penebak angka. Oke. Jadi ini nanti silakan dibaca terlebih dahulu ya, dari instruksi yang ada dalam skenario soalnya ini difahami benar-benar agar nanti kalian bisa mengerjakan dan memasukkan ke dalam kolom aktivitas ini. Nah, ini lebih mudahnya kalian kerjakan saja dalam buku informatika, kemudian kalian langsung kerjakan menggunakan tabel ini. Jadi di dalam bukunya itu langsung kalian buat tabel saja sesuai dengan nomor berapa, nomor 1, terus tabel, ada tabelnya gitu kan. Kalau nggak usah dikasih tabel nggak apa-apa, yang penting ada 4 skenario itu, ada dekomposisi, ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, dari masing-masing angka dari nomor 1, 2, 3 itu nanti masing-masing dijelaskan. Tahu nggak maksudnya? Kan kalian aktivitasnya itu pengerjaannya menggunakan kolomnya ini kan. Nah, dari kolomnya ini Pak Irfan menyuruh kalian nggak usah dibuat kolom, nggak apa-apa. Kalian langsung tulis saja nomor 1 itu kan, dekomposisinya apa, abstraksinya apa, dan sebagainya. Terus nomor 2, nah dekomposisinya apa, dan seterusnya sampai nomor 3. Nah, nanti dari apa yang sudah kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan dalam bentuk soft file. Nanti seperti biasa Pak Evan kirim Google Drive, kemudian nanti kalian mungkin pengerjaannya kan banyak kan, ada 3 lembar atau 4 lembar. Nanti kalian foto, kemudian nanti kalian gabung menggunakan PDF. Nah, dari PDF itu nanti silakan diberikan nama, kelas, sama nomor absen. Karena minggu kemarin sudah kosong, jadi hari ini kalian harus semangat. Oke, itu seperti itu. Oke, silakan kalian kerjakan. Kemudian karena dari pagi kalian udah kosong kan, berarti istirahatnya udah banyak. Jam 1, 2, 3. Agama? Kosong nggak agama? Terus tadi sebelum informatika kosong? Tenang, seni budaya? Kosong. Saya kan tahu bagi kalian di sini, seliwat sana sini, yang jalan. Nah, karena kalian tadi berjalan banyak, jadi sekarang dikerjakan dengan nomor 1, 2 aja. Kemudian nanti Bapak suruh untuk bisa langsung depan. Ya, di komposisi menjelaskan, kemudian yang si abstraksi nanti masing-masing bisa menjelaskan. Oke, langsung saja nanti secara random, kemudian nanti langsung Pak Evan suruh menjelaskan satu persatu. Gitu.
Oke. Jadi selama kalian belum selesai sampai ke bagian paling bawah, nanti silahkan kalian kerjakan yang sudah kalian kuasai dulu atau yang sudah kalian kerjakan. Oke, ini masih ada 1 jam. 1 jam dikerjakan, kemudian nanti jam terakhir jam ke 10 nanti kita random untuk bisa diskusi. Bisa ya? Oke. Silahkan. Jadi kalau masih bingung silahkan bisa bertanya. Kalau buku paket, buku software bisa diakses di link deskripsi grup ya. Apa sih? Pak, Irfan, silakan mandi. Oke, silakan. Karena paham
Karena di sini kan nanti ada bosan aja loh. Iya, Mas. Jadi sebelum tidak, ntar masuk aja dulu. Kosong bukan ini. Jadi di sini Bapak sudah mempunyai radiator generator. Jadi kan nanti ada empat fondasi ya. Nah itu nanti Pak Irfan buat ada 4 ini. Kemudian nanti kalian bisa menjelaskan di setiap fondasinya. Contoh di sini Pak Irfan langsung di generate gini ya. Nah nanti silakan nomor absen 24, 21, 33, 17 nanti bisa menjelaskan setiap fondasinya. Sesuai dengan apa ya kalian kuasai atau dulu fokus saja sama persoalan yang nomor 1. Itu kalau kalian memahami arti dari fondasinya itu mudah sekali.
Siap RC. Pak.
yang artinya Iya lah. sama saja Mas PN jawab. Iya Mas PN. Itu yang wajib. Awal Berapa ngomong? motornya. BP banding surat PN. Banding surat PN. pribadi masing-masing. Saya bakal santan aja benar-benar teliti. Mas Ben, kelas saya itu ya Mas. Dia musik. Musik tak musik tak. Mas PN nanya Mas PN. PN tulis. Suruh tak Mas PN. Ayo Mas PN.
Aku video stand up Mas Pen. Oh iya. Pak sih. Badannya yang tinggi. Apa ya? Janji kok sih. Mas, dimensi lain mas. Kemana mas? Mas, kemana mas? Iya pak. Pak, ini pak. Pak. Jelasnya apa mas ya? Mirror. Mirror. Alah, ini curang. Kita Pak pengaturan foto itu loh. Pengaturan sistem kamera. Pengaturan foto itu. Jauh nih. Satu, dua, tiga. Wih, ini. Kakak ini tuh ya, maju. Ayo tanya dulu kecil. Kami-kami ini guys.
Aku tuh lanjut ya. Si aku tuh kasih. Bi iki solusinya. Chris aja sipit Chris. Kok Mulai ono Chris mulai ono Chris. Sing fokus apa di sini? Oh, HP. Wis, Mas Rizal ya, Mas Rizal. Pas PM, pas PM. Kayaknya ini men. Ini men. Ini. Posisi aku. Sekiranya timer tuh. Kita beberapa. Ya, Ini sekali perang ya. Main sabtu. Kalian Ayah warna merah. kan yang ya mau. Pojok. Ora tahu deh, kata gue paper. Video. Hai guys. Anton. Sama lagi guys. Bulan besar. Karena Selalu bicara. cepet aja, cepet aja, cepet tengah-tengah. Wah, ini. Oh, ini teman. dia punya sih. Di berapa persen? Kurang bohong, aku Hei, oke. Aku semua ketemu aku di rumah. Berat minum aku. Ya udah dia mau. Main atau curang itu main. Urusan apa bu? Wow. Ini mas, biar kamu itu.
bisa ya. Stop. Stop. Nah, terus kakaknya ngomong pas. Ibu Abi Pak itu mengantar pas Lanjut hari. Oke, sudah mendapatkan dua kata-kata. Aksi. Tapi ini jawab apa loh?
Masya Allah.
Ini jelas mau pakai. Tunggu dan mau stop. Tunggu dan mau stop. Masuk M, masuk M, masuk M, nakakali yun.
Pada prinsipnya, teknologi hijau itu berfungsi untuk memadatkan atau menyamakan data baru pada halaman, sehingga data yang divalidasi itu sama nilainya. Makanya sebelum kita klik tombol hijau atau memadatkan, perhatikan dulu data identitas tadi. Selanjutnya, sebelum kita validasi data, gunakan tombol hijau. Jadi ketika kita klik validasi data, kita bisa verifikasi perubahan data signifikan. Perlu dicatat ya teman-teman. Fungsi ini menggunakan data yang klarifikasi gitu. Masalahnya sama Oke, sudah? Dan nomor 1 dulu. Sudah, nomor 1 dulu. Oke, kita coba nomor 1 dulu ya. Nomor 1, nanti ada 4 siswa yang mungkin bisa masuk ke depan untuk mungkin terserah kalian mau menjelaskan yang bagian di bagian yang mana. Oke, ini jumlahnya kalian 35 ya. Oke, berarti ini 1 sampai 35. Kita ambil 4 ya. Oke, kita 1, 2, 3. 4, 5. Masih sama? Masih sama? Kemudian itu Indonesia 11 Indah, terus 27 Ratna, kemudian yang 13 14 Desta. Merul. Oke, kita mulai dari jalan 11 ya.
kita mulai dari gelar. Lah, kira-kira dari 4 fondasi tadi kamu mau menjelaskan yang mana? Bisa kamu dulu. Ya nanti kamu berdiri ya. Silakan Pak. Terserah kamu. Mau menjelaskan yang dekomposisi, kenalan pola, abstraksi atau algoritma? Abstraksi, ya? Abstraksi Pak. Oke, silakan abstraksi. Gimana penjelasan kamu gimana di abstraksi kira-kira? Memperhatikan susunan hurufnya Pak. Ya betul. Terus? Fokus pada pola huruf. Mengabaikan artinya. Oke. Kemudian yang sudah didapat dari sampai tahap abstraksi itu berapa huruf yang sesuai dengan kriteria? Berapa? 3. 3. Ada yang lebih? Ada. Oke. Sudah, terima kasih si Gala. Lanjut. Kita dari belakang ya. 27. Siapa 27? Ratna. Oke, Ratna silakan mau memilih yang apa? Masih 3 tadi. Abstraksi sudah dipilih. Apa? Oke, algoritma silakan. Algoritma itu berarti langkah-langkah ya. Oke. Gimana langkahnya Ratna untuk menyamakan dari kriteria ke kata yang sudah tersedia? Pertama, saya mengambil satu kata dari daftar. 2, periksa apakah huruf pertama adalah B. Ketiga, periksa apakah huruf keempat dan kelima adalah S dan T. Keempat, periksa apakah kata diakhiri dengan kata I. Lalu kemudian kelima, jika semua benar, masukkan ke dalam daftar hasil. Oke, benar ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu ya, sehingga nanti di algoritma itu bisa mendapatkan apa ya, kata yang sesuai dengan kriteria. Oke, abstraksi sudah, algoritma sudah, kemudian lanjut tadi absen berapa ini? Banyak 17. Indah. Mana Indah? Oke, Indah pilih yang mana? Dekomposisi. Oke, dekomposisi. Jadi di komposisi ini kita pertama kan mau memecah pola B. Betul. Terus yang kedua itu memeriksa apakah huruf pertama itu huruf B. Terus huruf bebas dengan pola tanda tanya. Terus setelahnya ada huruf ST. Terus setelahnya lagi harus ada huruf bebas. Bisa diganti pakai pola yang bintang itu. Oke. Terakhir harus diakhiri dengan huruf I. Iya betul. Jadi seperti itu ya proses dekomposisinya. Jadi dari masalah yang besar itu jadi masalah kecil menjadi bisa dipadankan dari apa kriteria itu tadi dengan kata yang sudah tersedia. Oke, terima kasih Ida. Terakhir Nesya. Gak ada pilihan Nesya. Pak, saya pertama dari dekomposisi yang disebutkan tidak, kita dapat menentukan beberapa kata yang sesuai dengan kriteria, yaitu dusting, blustering, busting, ghosting, mistring. Karena huruf pertamanya B, ada 2 huruf setelah B dan dilanjutkan ST lalu I. Kenapa tidak bootstrapping? Karena huruf keempat dan kelima adalah TS dan bukan ST. Bowstring karena tidak diakhiri dengan ing. Boosting karena hanya ada 1 huruf setelah B dan sebelum huruf ST. Oke, kesimpulannya Indonesia mendapatkan kata yang sesuai dengan kriteria berapa kata? Ada 5. Benar atau salah? Salah. Alfian? Benar atau salah? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Karena sudah selesai. Sudah selesai kan pengerjaannya? Oke, coba kita lihat kira-kira yang sesuai dengan hampir kriteria yang mana? Ini sesuai nggak? Sesuai. Kita tinggal ya ini sesuai. Yang ini sesuai. Oke, sesuai. Terus ini sesuai. Terus? Mesti sesuai. Ada? Sesuai. Bootstrapping? Bootstrapping? Nah,
Jalannya fair, kenapa enggak? Muslim itu tidak sesuai. Tidak sesuai dari kriteria. Mudah kan? Sangat jelas ya? Sangat jelas. Sangat jelas. Kalau yang ini, Eva kasih bocoran. Yang beda di bagian sini ini hurufnya kan lebih banyak dibandingkan dari yang ini ya. Kalau yang ini kira-kira apa bedanya? Ya? Ya, oke. Bentar, si Faki gimana Faki? Jumlah katanya lebih banyak dibandingkan tanda-tanda tanda ya. Ini sama ada huruf yang berbeda. Di sini ada tambahan S, terus di sini tidak. Oke, ini tidak sesuai. Terus yang tulis sleep susah atau tidak? Sesuai. Pasti? Sleep karena hurufnya U. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 kata yang sesuai dengan kriteria. Si kalian? Tapi dari itu kalian sudah memahami kan yang tadi awalnya bingung sekali sudah memahami ya. Nah nanti silakan kalian lakukan mengerjakan di aktivitas 2 dan 3. Kemudian untuk kesulitan ya 2 dan 3 yang nanti kalian kerjakan nanti bisa kalau sudah selesai kalian bisa kirim ke link yang Pak Evan share tadi. Nanti jangan lupa kalau fotonya atau pengerjaannya lebih dari 1 lembar silahkan digabung ke PDF kemudian di rename nama kelas nomor oke paham? Oke yuk silakan kita berkemas-kemas cuma nanti gerbangnya dibuka jam 15.15. Silakan untuk dipastikan dulu kemudian dicek juga HP sama barang-barang sampai ada yang harus tinggal. Oke, untuk hari tanggal berapa? 12. Absen 12 apa? Oke, silakan Priska untuk bisa memimpin berdoa sebelum kita. Oke, sudah semua? Ya, oke, silakan Priska. Siap gerak, pada sampai rambut hormat gerak. Tegak gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam Abita Sisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi logika sama yang TB. Ya tadi mencari kan. TB. Semua ya. Bener loh.
dalam